Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dulu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan, terutama sekali kesihatan, rezeki dan juga dipanjangkan umur. Satu perkara yang ingin kita sama-sama ketahui bahawa pada tahun ini merupakan pilihan raya ke-15. Sebelum itu saya ingin juga ucapkan terima kasih kepada saudara Nasib yang memberi ruang kepada kita untuk mengadakan santai bersama, dan juga terima kasih juga kepada Ketua Penerangan kita Tuan Haji Muhammad bin Said dan kepada semua penduduk-penduduk di Kampung Kuala Lumpang. Okey, kita maklum bahawa 19 hari bulan ini merupakan penentu sama ada kerajaan yang ada pada hari ini akan ditukar ataupun tidak. Keputusan sebenarnya terletak pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu bahawa kita sudah 59 tahun merdeka, tetapi kita melihat pada hari ini, kita melihat di mana kita masih lagi jauh tertinggal kalau dibanding dengan negeri-negeri yang lain di Malaysia ini. Satu perkara yang perlu kita ingat bahawa walaupun 59 tahun kita merdeka, tetapi peluang untuk kita itu tidak ada. Terutama sekali ini anak-anak muda ini yang akan mengundi pada 19 hari bulan, kerana yang berumur 18 tahun ini dia masih terkapai-kapai kan apa yang dia mau undi. Nah, ini kita kena lihat mana satu parti yang boleh membawa kemakmuran dan ruang-ruang yang lain kepada kita. Sebagai calon parti warisan DP 176 di Malaysia ini, walaupun saya adalah adun pengawan, 26 bulan kita jadi kerajaan, mana cukup kita membangun. Walaupun ada pihak-pihak tertentu mengatakan saya tamak, sebenarnya saya tidak mau bertanding, tetapi atas kehendak rakyat dan melalui parti kita kena akur. Kita kena akur apa juga keputusan parti yang dibuat, kita serahkan kepada rakyat. Dan bukan soalnya kita tamak, bukan soalnya kita tidak boleh bawa pembangunan, tetapi terbukti 26 bulan itu kita tahu 1 tahun lebih kita kena pergi turun mahkamah, naik mahkamah. Hanya 1 tahun saja kita kerja betul-betul. Tetapi orang macam mana pun, saya sudah berusaha 26 bulan itu kita kena cari sesuatu. Sebab saya sudah bawa sebenarnya ada 3 syarikat besar untuk kita buktikan bahawa 26 bulan saya jadi kerajaan ini kita sudah berusaha. Tetapi kita lihat selama ini, sebelum ini ada wakil-wakil rakyat yang sudah 5 tahun jadi wakil rakyat, ada yang 19 tahun jadi wakil rakyat, ada yang 20 tahun jadi wakil rakyat, tetapi dia tidak boleh membawa apa-apa pembangunan di Sabah. Kita baru 26 bulan, di mana kita nampak perubahan demi perubahan kita buat. Jalan raya, jambatan dan sebagainya kita boleh buat. Tetapi kita hanya setahun kerja betul-betul. Daripada 26 bulan itu kita hanya kerja setahun saja. Itu pun banyak juga kita buat. Banyak juga jalan yang kita simen. Banyak juga jambatan yang kita simen dan sebagainya. Dan saya membangun kawasan
kawasan ini apabila saya bawa satu projek besar di kawasan kita, yaitu kilang gula. Kilang memproses gula. Sudah MOU antara syarikat ini dengan kerajaan yang diterajui oleh SLDB ataupun Sawit Kinabalu. Sudah pun MOU dilakukan, tanda tangan sudah dibuat, tapak sudah dipastikan, berapa hektar sudah tanah sawit ini kena tabang untuk tujuan itu. Tetapi apabila kita tidak jadi kerajaan, kita tidak. Kilang ini ke Semanggal. Begitu juga dengan satu lagi kilang kita. Sarung tangan kita. Tujuan saya itu untuk memberi ruang kepada anak-anak muda kita ini yang tidak mempunyai pekerjaan. Kebanyakan anak-anak kita ini sekarang ini berhijrah. Dia ada yang di Semenanjung, ada yang di KK, ada yang di tempat lain untuk cari kerja. Tetapi kita mempunyai potensi sebenarnya. Bukan saja industri yang lain, tetapi potensi untuk kita bangun kawasan kita ini. 26 bulan kita bayangkan. 26 bulan saja kita boleh bawa banyak pelabur masuk ke Sabah. Tetapi apa yang terjadi apabila kita tidak jadi kerjaan, dia pindah sesuka hati. Sepatutnya dia teruskan usaha ini untuk kepentingan kita, anak-anak kita. Dan saya tahu bukannya mudah kita mau masuk pelabur di masuk ke tempat kita ini. Dengan usaha inilah supaya anak-anak muda kita ini menjadikan ini sebagai satu ruang pekerjaan bagi dia. Banyak anak-anak kita yang sudah keluar dari industri, keluar dari tingkatan 5, tingkatan 6, tapi tidak ada kerja. Ada yang di bidang dia, tapi dia kerja di bidang lain. Dia ambil lain, tapi kerja di tempat lain. Dan ini kita kena memikirkanlah. Saya sebenarnya sebagai wakil rakyat, apa yang saya buat ini bukan untuk kepentingan saya, adalah untuk kepentingan rakyat kita di masa depan. Saya banyak bawa juga kawan-kawan kita melawat di Thailand. Dan kita kasih tengok dia lah, macam mana Thailand membangun. Ya ini kita bisa bawa. Sebenarnya itulah. Sekiranya kita diberi mandat itu hari sampai sekarang, banyak sudah kita boleh buat. Tetapi kita hanya diberi ruang 26 bulan. Macam mana kita mau bekerja 26 bulan? Kan? Nah ini kena fikirkanlah. Saya bukan bercakap kosong. Saya buat sebenarnya plan pembangunan ataupun blueprint untuk pengawal sudah cantik. Untuk 5 tahun, untuk 10 tahun. Saya sudah buat. Sepatutnya kita mulakan plan pembangunan ini untuk Bengawan ini pada tahun 2020. Tetapi apa boleh buat, pilihan raya kita kena bubarkan pilihan raya. Dan kalau ini kita lihat, kita nampak, saya yakin dan percaya bahawa Bengawan ini boleh membangun. Betul. Karena usaha ini saya buat ini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kita semua, rakyat di kawasan N30. Ini sudah ada, kita hanya tinggal jalankan saja. Dan kita juga telah merancang juga untuk menjadikan Bengawan ini sebagai sebuah bandar selayar. Sebab kita mempunyai banyak sumber sebenarnya yang boleh kita ketengahkan. Pertama sekali dari industri pelancongan. Kita melihat pelancongan merupakan nadi utama di negeri Sabah ini. Karena kita mempunyai pulau-pulau yang cantik, pantai yang cantik, dan juga air terjun
yang cantik. Tetapi masalah kita kalau sekali di kawasan kita ini, infrastruktur kita, jalan raya kita teruk, listrik kita kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Begitu juga dengan air kita. Kita bermasalah. Macam mana kita mau bawa pelabuhan masuk ke kawasan kita kalau kita kemudian asas kita tidak ada. Tetapi kita mau supaya pelabuhan ini masuk juga ke tempat kita, kerajaan kena berusaha untuk meningkatkan infrastruktur jalan air listrik ini supaya lebih baik. Karena kita setiap bulan bayar kan, bukan puri. Kalau puri itu lain lah. Ini kita kena bayar, tapi perkhidmatan dia tidak baik. Kita bulan-bulan bayar. Kalau kita 3 bulan tidak bayar, nak potong. Ini kena melihat ini. Sebab itulah perancangan saya yang pertama itu kita kena buat dulu infrastruktur ini. Kemudahan asas itu mesti penting supaya pelabur senang masuk. Dan banyak lagi usaha-usaha yang kita buat. Kalau 2 kilang itu mulai beroperasi, dia boleh menjana pekerjaan kepada anak-anak muda ini lebih kurang 1.000 orang. 2 kilang. Kalau ada 3 kilang lagi, 3.000, 4.000 anak-anak kita ini boleh kerja. Dan satu lagi kilang yang akan kita bina, saya sudah lihat tapak serikat ini, dia minta kita cari 600 hektar. Tapi kita tidak boleh dapat 600. Saya bilang kita ada 400. Kita akan bina kilang elektronik di Kimanis ini, di Kosar ini. Ini juga akan menjadi pendapatan pada kita dan boleh memberi ruang kerja kepada anak-anak kita satu hari. Kalau ini terwujud, 3 kilang ini sudah terwujud, orang-orang kita ini tidak perlu keluar dari Bengawan ini untuk cari kerja. Tidak ada, kecuali orang-orang kita tidak mau kerja. Nah, itu saja. Dan kalau kita melihat dari segi ini, dan saya juga telah bangun sebenarnya tanah pertanian di Sumbiling. Lebih kurang 89 hektar ya. Sekarang ini baru kena bangun 40 lebih kan, 70 lebih kan 40 hektar. Sekarang ini dah tanam sudah nanas. Mungkin tahun depan sudah mengeluarkan hasil. Itu usaha yang kita buat. Karena saya mau anak-anak muda kita ini melihat contoh ini, Pak. Kita mempunyai tanah yang luas. Di mana-mana tanah sawah padi kita masih lagi begitu. Dan tanah-tanah terbiar kita mau bangun. Saya punya perancangan, sebab itulah kita buat satu plan juga pembangunan blueprint untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah. Itu saya yang surkan kepada Ketua Menteri. Dia bilang kita kena plan pembangunan ini. Kalau tidak ada, sampai bila pun kita tidak akan cukup. Kalau sekali pengeluaran beras kita baru 24% pengeluaran beras negeri Sabah. Kita bayangkan itu, tanah kita luas. Tapi kalau kita bangun dengan baik, insya Allah kita boleh mengeluarkan beras dan padi dan beras ini lebih kurang dalam 80%. Saya sudah rancang itu semuanya melalui kementerian ini, dan kita sudah buat satu plan pembangunan pertanian negeri Sabah. Bukan itu saja, industri ternakan kita di Malaysia, terutama sekali di Malaysia dan di Sabah ini, baru 8% kita pengeluaran daging ruminan Sabah berbanding dengan negeri lain. Kita jauh beza. Kita beli daging dari India lebih kurang 92%. Daging India mau tahu, mungkin 10 tahun sudah disimpan di ekspor. Kita makan itu hari-hari daging lembu. Tapi kita mempunyai tanah besar, tanah luas. Kenapa kita tidak boleh membangun
Saya bawa juga pelabur masa itu, yaitu dari Prancis, untuk kita sama-sama joint venture di antara kerajaan negeri dan juga setiap besar ini. Tetapi apa boleh buat, kesampaian itu tidak sampai. Apa yang kita rancang itu tidak dapat disebabkan oleh kita bukan kerja. Karena saya tahu bahwa 35 tahun itu saya pejabat awam. Saya tahu di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Sampai itulah saya katakan tadi bahwa saya minta sebenarnya Ketua Menteri untuk mengarahkan SUP kementerian untuk buat plan pembangunan ini. Tapi itu kita sudah rancang untuk plan pembangunan daripada tahun 2020 sampailah tahun 2035. Nah, ini pes perencanaan kita sebenarnya. Tapi sekarang ini saya nampak dia tidak pun ikut apa yang kita rancangkan. Karena dia masih lagi orang ini takut. Kalau itu yang dia buat, takut kita yang dapat nama, warisan yang dapat nama. Tapi dia orang ini jelas saya katakan awal tadi banyak berpolitik. Sebetulnya masa yang sekarang ini kita bukan lagi membangun tanah-tanah sendiri ini. Betulnya sekarang ini kita kena lihat berapa satu hektar kita boleh dapat menekestan. Sebetulnya sudah. Ini kita masih lagi infrastruktur kita tidak ada, parit saliran kita kurang. Sebetulnya itulah saya katakan, kita sudah memikirkan satu hektar itu berapa tan kita boleh dapat. Sepatutnya. Tapi ini masih lagi tidak untuk membaik pulih sawah terbiar dan sebagainya. Kita sudah jauh tertinggal. Jauh tertinggal. Dari segi ekonomi, kekayaan Sabah ini, kita negeri yang terkaya bagi kalau dikira dari sumber kita yang ada. Berbanding dengan Semenanjung. Kita semua ada. Pertanian, tanah, laut, perikanan, semua kita ada. Selain daripada hasil bumi kita. Hasil bumi kita masih banyak ini. Kita belum terkaya lagi. Terutama sekali arah batu emas. Kalau kita ini kita boleh buat. Saya yakin dan percaya bahwa Sabah merupakan negeri yang termaju. Kalau kita dengar ceramah yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said, Petronas saja 1 tahun Sabah pengeluaran 66 bilion. Hasil petroleum Sabah dapat. Itu baru Sabah. Kalau kita tuntut 20%, berapa kita boleh dapat? 6 bilion. Itu baru minyak. Lain lagi yang lain. JPJ. Kutip duit hari-hari. Jadi BSB kutip duit hari-hari. Custom apatah lagi kutip duit hari-hari. Yang lain-lain itu, kalau ini dikembalikan, kita hanya tuntut 40% dari hasil jualan ini ke Sabah. Ini sekarang ini mana ada kosong juga. Kita mau bilang kembalikan 40%. Biarlah 60% itu. Kalau kita kutip semua ini, 4% dia bagi kita. Kita boleh mencapai 15 hingga 20 bilion satu tahun pendapatan kita. 20 bilion besar ini. Kita boleh bangun Sabah ini. Mungkin kita punya jambatan pun 5-6 tingkat sudah kita boleh buat. Kereta api kita boleh buat, kereta api laju daripada KK ke Tenung. Kita sudah nampak itu sebenarnya. Kita sudah nampak. Sebab itulah kita mau supaya hati lokal ini. Kita sudah tawarkan kepada PBS untuk bekerja sama. Kita buka pintu luas-luas. Kita tawarkan lagi 10 kursi ke PBS Parlimen.
Tapi dia tidak mau. Dia mau yang kursi 4 saja yang dapat. Kita tawarkan 10, tapi dia harus bagi dia 4 kursi saja. Bayangkan begitu. PPS ini bukan parti kecil. Pernah menjadi kerajaan 9 tahun di Sabah. Baru 4 kursi dia sudah. Ini orang apa ini bersyukur. Kita tawarkan 10, kita buka je pintu luas untuk dia sama-sama kerjasama. Karena kita tahu kita kena buat sesuatu untuk kepentingan Sabah. Dan kita juga sebenarnya sudah pun bekerjasama dengan gabungan parti di Sarawak. Kita membentuk blok Borneo. Kalau kita menang dapat kursi, Sarawak dapat kursi, kita yang akan tentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, siapa yang akan menjadi kerajaan. Kita kena, karena kesepakatan ini yang kita mau. Kali ini saya rasa pilihan raya ke-15 ini kemungkinan Sabah Sarawak ini yang akan menjadi kingmaker. Dia yang akan tentukan siapa kerajaan. Kena lihatlah, kena tes. Dan memang saya tahu gabungan raya Sabah ini masih lagi tinggi, goyangnya. Dia pun sendiri lawan. Parti-parti dorang melawan sendiri. Kalau kita dengar sekarang ini di Beaufort, apakah lagi kita di sini di Sepitang sesama dia sendiri apa ni bergaduh. GRS bersatu, dia tidak akan sokong PN. Kita tahu. Begitu juga dengan PN, dia tidak akan sokong untuk bersatu. Kita lihat saja dalam pilihan raya ini 25 kursi kita tanding campur 1 labuan semua parti lokal. Tapi di pihak sebelah berapa saja parti lokal di sana. Paling-paling PPS 4 kursi, Star 2 kursi, tidak 4. PBS 4 termasuk bahasa Cina. PBS 4, Star ada 2, baru berapa 6. Lepas tu PBR 1, baru 7. Selebihnya itu semua dikuasai oleh Semenanjung. Presiden dia orang Semenanjung. Mau buat keputusan ketua menteri nanti dia yang tentukan. Kalau kita parti lokal, kita tentukan siapa yang kita mau lantik sebagai ketua menteri. Ini kelebihan sebenarnya kita. Kelebihan yang ada pada kita boleh lantik siapa ketua menteri, siapa juga yang akan menuju di Sabah. Kita kena fikir, terutama sekali anak-anak muda ini. Kita perlu buat perubahan. Kalau bukan kita akan beginilah. Beginilah, setiap pilihan raya dia kasih kita 200, 300. Lepas tu 5 tahun kita kapai kan. Mau minta itu pun susah, paksa pergi KL lagi. Itu yang saya katakan awal tadi, sebenarnya kita ini boleh. Kalau kita mau keluar dari ketentuan dan ketentuan, kita ingat. Saya sebenarnya berjuang ini bukan untuk pribadi saya. Kalau saya mau kaya, saya katakan 2 tahun yang lalu sudah saya kaya. Orang tumpuk duit atas meja, bawa lepas tu janji dari jawatan itu. Bukan sedikit, juta. Dikasih lagi saya cek kosong untuk saya tulis berapa saya mau. Kalau saya simpan sana 50 juta, kaya kan? Tapi itu bukan matlamat kita. Saya bilang sama dia yang datang rumah itu, saya bilang itu bukan saya punya matlamat.
Termat saya menjadi YB ini bukan menjadi kaya, tidak. Saya membantu rakyat saya. Rakyat saya ini otak. Sebab itu kali ini saya buat token kata demi dari rakyat untuk rakyat. Ayo, karena saya tahu kalau kita tidak boleh membantu rakyat, siapa lagi kan? Dan kita sudah banyak wakil rakyat kita, tapi keadaan kita begitu juga. Saya katakan awal tadi, kalau saya mau kaya, saya sudah kaya. Buat apa? Kan, walaupun saya tidak mau bertanding, tapi kita memikirkan masa depan anak-anak itu kita ini. Bukan kita pikirkan diri kita sendiri. Kita ini mungkin 10 tahun belum pasti, 20 tahun belum pasti kan. Nah, tapi anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini, generasi kita yang akan datang, di mana dia yang bergantung hidup. Kalau bukan kita susun dari sekarang untuk masa depan lah. Supaya nanti saya katakan awal tadi itu anak-anak kita dapat kerja. Keluar itu mesti kerja sudah menunggu. Ini ada anak-anak kita sudah 5 tahun, 10 tahun masih menunggu. Kita kena pikir itu. Saya terus terang bahwa inilah yang saya pikir. Karena saya tahu menjadi seorang pemimpin wakil rakyat ini bukan mudah. Saya sudah cakap banyak kali, kaki kiri ini saya bilang sudah masuk neraka. Tindakan saya dua-dua ngomong kaki saya masuk neraka. Apa guna kita setiap hari sembahyang, berdoa dan sebagainya. Lepas itu mati nanti di akhirat kita masuk neraka. Kita tidak mau macam itu. Kan? Inilah sebenarnya yang perlu kita kena perjuangkan. Jangan pikir anak-anak muda ini duit. Memang kita perlu duit. Siapa tidak perlu duit? Tetapi kita kena fikir masa depan kita itu. Saya beliau yang ini sudah berpuluh tahun mana? Kan? Tapi jalan dia begitu juga. Kan? Banyak parti sudah kita ikut. Dari mula sampai sekarang. Tetapi kebanyakan parti-parti ini bukan memperjuangkan orang-orang kita. Dia memperjuangkan ini perut dia dulu. Dia isi di perut dia isi pukit dia, kaya dan sebagainya, tapi dia lupa dengan rakyat. Nah, ini yang kita tidak mau ini. Tapi itu warisan ini membuat perubahan. Paradigma kita kena buat berpikir untuk kita supaya rakyat kita ini akan datang ini lebih baik lagi. Dia punya kehidupan, ekonomi meningkat dan sebagainya. Kita jadi kerajaan, kita tidak pernah mengambil satu inci tanah rakyat. Balahan kita bagi tanah, geran tanah kepada rakyat 1.000 lebih. Geran, walaupun 2 tahun kita jadi kerajaan. Kerajaan sekarang mana ada? Dia bagi lagi tanah kepada kerajaan persekutuan 1.000 lebih hektar. Kita tidak. Nah, kita mau supaya rakyat kita sedar. Saya banyak kali juga bercakap plan pembangunan pertanian. Saya tahu Kementerian Pertanian banyak membuat kursus latihan kepada anak-anak kita. Tetapi apabila selesai saja kursus, dibiarkan saja begitu. Sebab ini saya minta itu plan pembangunan pertanian itu. Kita jangan biarkan anak-anak muda yang kita latih ini begitu saja. Sepatutnya kita bantu dia. Kebanyakan yang ikut kursus itu kan bukan orang kaya. Kita kena buat ini, saya bilang. Pertanian kita kena buat. Jangan kita biarkan anak kita sudah 6 bulan, 1 tahun kursus. Kita biar begitu saja. Orang kaya okey lah. Dia boleh membangun karena dia ada duit. Tapi anak-anak kita ini kan ada duit. Kita kena buat sesuatu juga supaya mereka keluar
ada ruang mereka untuk majukan kawasan-kawasan tanah terbiar ini. Kita sebut dan kita bagi peruntukan. Bukan yang susah. Kita kena plan lah. Plan apa yang dia minat. Ada yang kursus padi, ada yang kursus ternakan, ada yang kursus tanam sayur dan sebagainya. Kalau dia tanam sayur di lengkar pun, kalau kita bagi bantuan dia 20.000, 30.000 ataupun 100.000, mustahil dia tidak berjaya. Dan kita bagi dia pancing, bukan mau bagikan. Supaya dia ini berusaha. Dia sudah ada kemahiran, sudah kursus. Saya rasa ada yang berkhusus sudah di Jabatan Pertanian. Tapi bila balik kosong, kan? Nah, karena saya tahu bahawa saya 35 tahun di kerajaan ini, saya tahu apa masalah kita. Karena itu kita buat plan pembangunan kita, dan Bengawan kita buat plan pembangunan bagaimana kita mau supaya anak-anak muda ini bila keluar daripada kursus pertanian, kursus lain sebagainya, dia akan terus berjalan. Kita kena bantu. Tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Apa ini? Saya sudah ini kali keberapa ini saya buat ceramah ini. Banyak lagi. Karena salut sudah dari pagi sampai saya belum beli rumah, mandi pun belum. Tapi walau mana pun demi rakyat, itulah saya katakan tadi, kita kena berkorban. Kita kena lihat mana pemimpin yang betul-betul untuk memperjuangkan nasib kita. Bagi saya simple saja. Saya bagi kebebasan kepada tuan-tuan untuk memilih siapa. Saya tidak mau memaksa. Kerana di dalam apa juga kita tidak boleh paksa orang. Karena undi ini rahasia lah kan. Tapi sekarang zaman moden ini mana ada rahasia lagi. Dia ambil gambar, letak IC ada, jumpa dengan ini kena kasih lagi 200. Tapi masa depan kita kena gadai lah. Anak-anak kita ini itulah kita kena terapkan supaya kita jangan menggadaikan masa depan kita karena duit, karena uang dan sebagainya. Kita kena berpikir itu sampai bila kita buat begini, kan 5 tahun duit itu, 5 tahun begitu juga. Bila pilihan raya kena kasih 500, nanti kau gambar siapa kau undi, saya tuntut 200 ribu tambah. Nah ini jangan. Kita tidak mau budaya rasuah ini berluasa di Sabah. Kalau ini berlaku, Sabah akan menjadi sebuah negeri yang termiskin kalau kita buat begini. Ingatlah anak-anak muda ini penentu masa depan kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.